Alhamdulillahil akbar, al-malikil qahar, nahmaduhu wa subhanahu wa ta'ala ala ni'amin tatawalla kal amtar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji man qailaha minan nar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mukhtar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأغثناهم بما كانوا yaksibun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha war rasula faqad faza fawzan azima. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, di awal khutbah khatib mengajak kita yang hadir untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sahabat Nabi yang bernama An-Nu'man bin Qawqal. An-Nu'man bin Qawqal. Sahabat Nabi yang bernama An-Nu'man ini datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara agama. Dan memang begitulah sahabat-sahabat Nabi datang kepada Nabi untuk bertanya perkara-perkara tentang syariat Islam. Hendaknya setiap muslim juga dituntut bertanya kepada para ulama, kepada para abuya kiai tentang syariat Islam, tentang kewajiban apa yang wajib dan yang dilarang, tentang apa yang diharamkan dan apa yang dihalalkan. Karena praktek seperti ini juga dilakukan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini kita kutip sahabat Nabi yang bernama An-Nu'man bin Qawqal. Beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Jabir bin Abdul al-Ansari. Apa kata Nu'man kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, ara'aita iza shallaitul maktubat. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau jika aku ini hanya mengerjakan salat 5 waktu saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib dan salat isya saja. Wasumtu Ramadan, dan aku hanya melaksanakan puasa Ramadan saja. Aku hanya salat 5 waktu dan aku hanya melaksanakan puasa Ramadan saja. Wa ahlaltul halal, kemudian aku ini ya Rasulullah menghalalkan perkara yang halal. Wa haramtul haram, dan aku mengharamkan perkara yang haram. Wala azid ala zalika syai'a. Ya Rasulullah, dan saya tidak sedikit pun menambah amalan saya yang lain.
Adkhul jannah ya Rasulullah. Apakah dengan amalan tadi aku bisa masuk surga ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, qala na'am, ya, engkau bisa masuk surga. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kita ini bisa masuk surga dengan amalan-amalan yang tersedikit tadi. Salat 5 waktu, melaksanakan puasa Ramadan, kemudian menghalalkan perkara yang halal dan mengharamkan perkara yang haram, maka kita bisa masuk surga. Tapi yang menjadi problematika kita adalah kalau salat 5 waktu bisalah kita kerjakan. Kalaulah puasa Ramadan 30 hari, Pak, bisalah saya kerjakan. Tapi menjaga yang halal tetap halal, menjaga yang haram tetap haram, ini yang agak susah dalam kehidupan ini. Orang terkadang bisa menjaga sholat 5 waktu, tetapi ada perkara-perkara yang haram yang ia kerjakan. Ada orang yang mampu menjaga puasa Ramadan dengan baik, tapi ada yang haram yang ia kerjakan. Apa di antara perkara-perkara haram yang mesti kita jaga supaya bapak-bapak, saudara-saudara, termasuk saya khatib, kita bisa masuk surga? Apa yang mesti kita jaga di antara hari-hari yang semakin dekat dengan pemilu kada 14 Februari yang akan datang? Ada perkara-perkara haram yang tidak boleh kita lakukan agar sholat kita terjaga, agar puasa kita terjaga, agar perbuatan haram tidak kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abdullah bin Amir, dari Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laknatullah, Allah melaknat ala rashi, orang yang memberikan sogokan, wal murtasi, dan orang yang menerima sogok. Laknat Allah, haram Allah masukkan ke dalam neraka orang-orang yang menerima sogok, duit sogok, dan penerima. Apa beda dengan hadiah? Orang terkadang menyangkutkan dengan hadiah. Ini hadiah, ini bukan sogok. Tidak lagi disebut hadiah apabila ada seseorang pemberi, baik yang diberikannya jasa atau barang tertentu, ya, pemberi memberi kepada sang penerima. Jadi ada orang penerima, ada pemberi, ada penerima. Tetapi penerima tadi diharuskan mengikuti keinginan pemberi. Itu namanya ar-rashi. Tidak ada apa-apa, Pak. Saya diterima menerima sesuatu dari seseorang, diberikan hadiah kepada saya supaya saya memilihnya menjadi ini dan itu. Seseorang yang menerima pemberian orang lain, kemudian ia mesti mengikuti kemauan pemberi, itu namanya ar-rashi. Yang memberi dilaknat, yang menerima dilaknat. Uang itu uang haram, dibawa pulang ke rumah, dimakan anak-anak kita, itu duit haram. Pilihlah seseorang itu tidak berdasarkan ia memberikan kepada kita, tapi pilih dengan dasar bahwa ini adalah demi keselamatan negara. Pilih orang baik demi keberlangsungan masyarakat bangsa kita. Karena Allah mengatakan di surah Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, sesungguhnya sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman, wattaqau, dan sekiranya penduduk-penduduk negeri ini bertakwa kepada Allah, ia salat 5 waktu, mengerjakan puasa Ramadan, yang halal ia halalkan,
yang haram ia haramkan. Itulah penduduk yang amanu wattaqau, ia beriman kepada Allah, ia bertakwa kepada Allah. Andaikan, kata Allah, sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, sekiranya kita Pekanbaru, kita orang Riau, kita bangsa Indonesia beriman dan bertakwa kepada Allah, menyelenggarakan pemilu berdasarkan kejujuran, berdasarkan kebenaran, la fatahna, Allah janjikan kami akan buka barakatin, keberkahan dari langit dan dari bumi. Turun keberkahan dari langit, tumbuh keberkahan dari bumi. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau kita masyarakat, kami ingatkan termasuk khatib sendiri dalam tausiah khutbah Jumat ini, mengingatkan kepada kita bersama supaya negeri kita ini berkah, supaya negeri ini dibukakan pintu-pintu rahmat oleh Allah, supaya negeri kita itu dibukakan segala barokah hidayah. Maka bertakwa dan berimanlah kepada Allah, jauhi perbuatan-perbuatan yang di situ ada sifat sogok menyogoknya, karena itu dilaknat oleh Allah. Walakin kazzabu, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat aku. Mereka tidak menghalalkan yang haram, tidak menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Apa yang terjadi? Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka mereka akan disiksa dengan sebab perbuatannya. Jadi kalau ekonomi semakin susah, hidup semakin sempit, keadaan semakin tidak tenang, boleh jadi perbuatan itu muncul dari kolektivitas personal pribadi kita orang per orang, kemudian menjadi komunal bersama. Mungkin Allah tidak akan turunkan berkah di negeri kita ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam majelis khutbah Jumat yang amat mulia dan berkah ini, di tempat yang berkah, suasana yang berkah, di hari Jumat yang penuh berkah, khatib menyampaikan kepada kita bersama, termasuk kepada diri khatib sendiri, kita jauhi laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Penghalalan dan pengharaman merupakan aturan syariat yang tidak berhak manusia menentukannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan amal-amal soleh yang kita kerjakan, amal-amal ibadah yang kita kerjakan adalah menjadi penentu masuk atau tidaknya kita ke dalam surga. Mudah-mudahan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Jabir ini dari sahabat Nabi yang bernama An-Nu'man bin Qawqal ini ada berkahnya buat kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim
fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat. Amin amin ya khadiyal hajat, ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya zal quwwati wal matin, ya rahimat du'afai wal fuqara'i wal masakin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi zurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Allahumma ja'al auladana auladan salihin. Allahumma ja'al auladana auladan hafizina lil Qur'ani wa sunnah. Allahumma ja'al auladana auladan fuqaha'a fid din wa mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimina fi Gaza Palestin. Allahumma azilil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabar rahmah wa abwaban ni'mah wa abwabar rizqa wa abwabal khair ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullahu akbar. Aqimus shalah.